sebagai narasumber. Sawangane. Perkenalkan nama Jenenge saya kok mau cah? Abdul Qasim Barudin dari kampung saya. Anda. Singkat. Ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan menyerahkan kepada narasumber untuk menjelaskan terkait materi pendekatan fenomenologis dalam studi Islam. Monggo. Oke, sebelumnya Yai ngapunten karena nggak ada konfirmasi terlebih dahulu mengenai pemakala dari kelompok 2 ke kelompok 3 ya. Begitu. Untuk makalah yang kita sampaikan sekarang yaitu metodologi studi Islam, yang mana metodologi studi Islam itu memakai pendekatan fenomenologis. Dari pendekatan fenomenologis, kita di situ muncul beberapa rumusan masalah. Yang mana masalah yang pertama, bagaimana penerapan pendekatan fenomenologis dalam studi Islam. Yang kedua, bagaimana metode pendekatan fenomenologis dalam studi Islam. Yang ketiga, apa saja ruang lingkup kajian pendekatan fenomenologis dalam studi Islam. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan pendekatan fenomenologis dalam studi Islam. Pengertian fenomenologi dalam studi Islam. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yang mengandung arti menampak. Saya nggak paham. Itu. Phenomenon merujuk kepada yang nampak. Fenomena. Nah, fenomena merupakan fakta yang disadari dan masuk ke dalam kesadaran manusia. Dengan demikian, objek itu berada dalam relasi dengan kesadaran. Fenomena bukanlah dirinya sebagaimana yang tampak secara kasat mata, akan tetapi justru berada di depan kesadaran dan disajikan dengan kesadaran pula. Maka itu yang dinamakan fenomenologi. Dengan demikian, fenomenologi merefleksikan pengalaman langsung manusia sejauh pengalaman itu secara intensif berhubungan dengan suatu objek. Dalam hal ini, fenomenologi merupakan sebuah metode yang berpusat pada analisis gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Metode ini dirintis oleh Husserl tahun 1859 sampai 1938 secara operasional. Fenomenologi agama merupakan metode ilmiah dalam meneliti fakta religius yang bersifat subjektif seperti pikiran, perasaan, ide, emosi, maksud, pengalaman, dan apa saja dari seseorang yang diungkapkan dalam tindakan luar. Ruang lingkup kajian pendekatan fenomenologi dalam studi Islam. Akar dan perkembangan pemikiran fenomenologi, pendekatan itu yang pertama ruangnya itu filsafat Hegel. Nah, filsafat Hegel itu di situ akan dipengaruhi oleh filsafat gitu. Filsafat Edmund Husserl. Husserl. Begitulah. Karakteristik pendekatan fenomenologi. Yang pertama, fenomenologi merupakan metode untuk memahami agama orang lain dalam perspektif netralitas dan menggunakan preferensi orang yang bersangkutan untuk mencoba melakukan rekonstruksi dalam dan menuntut pengalaman orang lain tersebut, dengan kata lain semacam tindakan meninggalkan diri sendiri. Dia berusaha menghidupkan pengalaman orang lain, berdiri dan menggunakan pandangan orang lain tersebut. Yang kedua, mengkonstruksi rancangan taksonomi untuk mengklasifikasikan fenomena masyarakat beragama, budaya,
bahkan AirPods itu tindakan meninggalkan diri sendiri. Tugas fenomenologis setelah mengumpulkan data sebanyak mungkin adalah mencari kategori yang akan menampakkan kesamaan bagi kelompok tersebut. Aktivitas ini pada intinya adalah mencari struktur dalam pengalaman beragama untuk prinsip-prinsip yang lebih luas yang nampak dalam membentuk keberagaman manusia secara menyeluruh. Untuk kekuatan dan kelemahan pendekatan fenomenologis. Untuk yang pertama yaitu kekuatan. Sebagai suatu metode keilmuan, fenomenologis dapat mendefinisikan fenomena sebagaimana adanya dengan tidak memanipulasi data. Yang kedua, fenomenologis memandang objek kajian sebagai kebulatan yang utuh, tidak terpisah dari objek lainnya. Dengan demikian, fenomenologis menurut pendekatan yang holistik, bukan pendekatan parsial, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai objek yang diamati. Adapun dengan kelemahan dalam pendekatan ini adalah sebagaimana tujuan dari fenomenologis untuk mendapatkan pengetahuan yang murni objektif tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan, merupakan suatu yang absolut. Selain itu, fenomenologi memberikan peran terhadap subjek untuk ikut terlibat dalam objek yang diamati, sehingga jarak antara subjek dan objek yang diamati kabur atau tidak jelas. Metode pendekatan fenomenologis dalam studi Islam. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh seorang peneliti yang ingin menerapkan dan menggunakan fenomenologi sebagai salah satu metode pendekatan dalam studi penelitian agama dapat dilihat sebagaimana yang disusun oleh Kurzweil. Untuk yang pertama, peneliti perlu memahami perspektif filosofis di balik pendekatan fenomenologi, khususnya konsep tentang tetangga, bagaimana orang mengalami fenomena. Untuk yang kedua, peneliti menulis pertanyaan-pertanyaan peneliti yang mengeksplorasi makna dari suatu pengalaman individu yang meminta individu untuk menggambarkan pengalaman hidup mereka sehari-hari. Untuk yang ketiga, peneliti kemudian mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang sedang diteliti. 4. Rancangan prosedur dibagi ke dalam pertanyaan-pertanyaan, kemudian ditransformasikan ke dalam kumpulan yang diekspresikan dalam konsep-konsep fenomenologis. Untuk yang kelima, laporan fenomenologis diakhiri dengan pemahaman yang lebih baik dari pembaca tentang esensi yang tidak berubah dari pengalaman. Penerapan pendekatan fenomenologi dalam studi Islam. Dalam penerapan fenomenologi, sebuah pendekatan yang dapat diterima untuk mengaji suatu agama Islam, Fazlur Rahman berpendapat bahwa Al-Quran dan hadis haruslah tetap menjadi titik ujuk normatif. Menurut Al-Quran dan hadis harus dapat mengkontrol atau bahkan memodifikasi metode fenomenologi. Kalau tidak dimodifikasi, fenomenologi akan cenderung relatif yang sulit untuk disembuhkan. Oke, sekian penyampaian
dari narasumber. Monggo untuk langkah selanjutnya saya pasrahkan ke narasumber. Narasumber.